pertama di sini ada bak instrumen sama tutupnya. Nah, di dalamnya itu ada spons. Ini sebagai simulasi yang nanti akan dilakukan penyuntikan. Lalu ada speed 3 cc. Lalu di sini ada aqua bides. Lalu di sini ada obatnya. Setelah itu di sini ada kom, dia itu berisi kapas. Ini untuk mendesinfeksi. Lalu di sini ada nirbecken atau bengkok. Ini untuk membuang benda-benda yang tidak steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Hima. Saya mahasiswi dari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai simulasi bagaimana cara penyuntikan suntik 1 bulan sama suntik 3 bulan. Selamat menyaksikan. Selamat siang, perkenalkan saya Faik, saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Rina. Baik Mbak Rina, kedatangan ke sini ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya kan kemarin habis melahirkan, sekarang saya mau menggunakan KB suntik. Nah, kira-kira KB apa yang cocok untuk ibu yang habis melahirkan? Baik, di sini ada 2 jenis KB suntik ya Mbak ya. Ada suntik 1 bulan sama suntik 3 bulan. Nah, jadi saya akan jelaskan satu persatu ya Mbak ya, biar Mbak paham mengenai dari KB suntik itu sendiri. Jadi saya akan bahas dari KB suntik yang 1 bulan ya Mbak ya. Nah, di sini KB suntik 1 bulan itu dia mengandung 2 hormon ya Mbak ya. Dia hormon estrogen sama hormon progesteron. Nah, jadi cara kerja dari KB suntik ini bisa menekan ovulasi, bisa mengantarkan lendir serviksnya. Nah, indikasinya siapa saja yang boleh menggunakan? Yang pertama, wanita usia reproduktif dari umur 20 sampai 35 tahun. Di bawah umur 20 tahun atau di atas 35 tahun itu masih sangat minim ya Mbak ya. Lalu yang kedua, ibu yang menyusui di atas 6 bulan. Jadi mbaknya kan masih baru saja melahirkan ya Mbak ya. Jadi kurang cocok untuk menggunakan KB suntik 1 bulan. Karena ditakutkan akan mengganggu pada saat proses menyusuinya Mbak. Seperti itu ya. Lalu di sini ada kontraindikasinya. Kontraindikasi dari KB suntik 1 bulan. Yang pertama, itu nggak boleh dilakukan pada orang yang saat hamil. Jadi dipastikan kembali sebelum nggak melakukan menggunakan KB suntik yang 1 bulan harus diketahui Mbak itu sedang hamil atau tidak. Lalu yang kedua, jika Mbak ada riwayat penyakit liver atau penyakit hati, ada riwayat penyakit jantung, penyakit migrain, nah itu juga nggak boleh ya Mbak ya, ditakutkan akan mengganggu hormonnya. Terus juga bila tensinya tinggi itu juga nggak boleh, seperti itu. Jadi kelebihan dari KB suntik 1 bulan itu yang pertama tidak mengganggu hubungan seksual ya Mbak ya. Lalu yang kedua, dia dapat mencegah kehamilan karena pengaruh hormon tadi. Terus yang ketiga, bisa meringankan gejala PMS atau penyakit menular seksual. Adapun ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya Pak ya. Kekurangannya tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Jadi nggak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak terampil atau bukan tenaga kesehatan. Lalu di sini juga ada efek sampingnya Mbak. Efek samping dari suntik KB 1 bulan itu yang pertama bisa berjerawat, terus bisa kenaikan berat badan, terus bisa sakit kepala, nyeri payudara, mual. Terus itu juga bisa siklus haidnya juga nggak teratur Mbak.
Terus itu juga kalau sudah mau berhenti menggunakan KB suntik itu bisa mengganggu kesuburannya Mbak, karena untuk pemulihan dari kesuburannya itu bisa 5 bulan seperti itu. Lalu beralih pada KB suntik yang 3 bulan, tadi sudah paham ya Mbak ya yang 1 bulan. Nah, yang 3 bulan itu kurang lebih sama ya Mbak ya, dimana dia itu hanya mengandung hormon progesteron saja, jadi dia nggak mengandung hormon estrogen. Nah, di sini indikasinya siapa saja yang boleh menggunakan. Yang pertama, ibu dengan usia reproduktif, yaitu umur 20 sampai 35 tahun. Lalu ibu yang menyusui atau baru melahirkan tapi tidak mau menggunakan kontrasepsi lain seperti Mbak ya. Tadi Mbaknya kan baru melahirkan dan pasti mau menyusui ya Mbak ya. Jadi diakuratkan untuk menggunakan KB suntik yang 3 bulan ya Mbak ya, karena tidak akan mengganggu produksi ASINya. Lalu di sini juga ada kontraindikasinya. Jadi siapa saja yang tidak boleh menggunakan? Yang pertama, sama seperti tadi, hamil. Jadi Mbak harus pastikan bahwa Mbak tidak dalam keadaan hamil. Lalu yang kedua, jika Mbak ada riwayat penyakit kanker payudara, terus tekanan darahnya juga tinggi, terus Mbak ada penyakit perdarahan yang tidak tahu penyebabnya apa, seperti itu ya Mbak ya. Lalu nah di sini ada kelebihan dari suntik 3 bulan ya Mbak ya. Yang pertama bisa mencegah kehamilan, terus bisa tidak mengganggu hubungan seksual, jadi suami juga tidak akan berprotes. Lalu juga bisa meringankan gejala penyakit menular seksual. Nah, di sini ada kekurangannya. Kekurangannya itu sama-sama seperti yang KB suntik 1 bulan, Mbak. Dia itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sembarangan. Artinya harus membutuhkan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang sudah terampil seperti itu. Nah, di sini juga ada efek samping dari penggunaan KB suntik 3 bulan. Hampir sama yang tadi ya Mbak ya. Bisa berjerawat, kenaikan berat badan, terus bisa nyeri payudara, terus bisa sakit kepala, bisa mual. Terus itu juga ini poin pentingnya itu tidak mengganggu pada kesuburan. Kalau yang 1 bulan kan mengganggu, kalau yang ini tidak, seperti itu ya Mbak ya. Baik, mari Mbak kita masuk ke dalam ruangan dulu ya Mbak ya untuk kita lakukan penyuntikan. Misi Mbak, di sini saya sudah sampai di ruangan ya Mbak ya. Dan di sini saya akan melakukan penyuntikan suntik KB 3 bulan ya Mbak ya, sesuai dengan prosedur. Sebelumnya saya akan tensi terlebih dahulu, apakah tekanan darahnya Mbak itu normal atau tidak. Baik ya, permisi. Tensinya normal ya Mbak ya, 110/20/80. Bisa berbaring ya Mbak ya. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak ya. Setelah saya sudah mencuci tangan, saya akan menggunakan handscoon ya Mbak ya, karena ini sudah sesuai dengan prosedur dalam melakukan
rasakan. Mbak bisa tengkurap ya Mbak ya? Tengkurap. Ya. Jadi tengkurap Mbak. Nah, sebelum itu kita membuka kemasan dari speednya. Pastikan nggak ada udara. Kita ambil, kita aplus. Habis itu aplus dengan obatnya. Lalu tutup dengan satu tangan. Nah, pastikan tidak ada udara yang keluar, karena jika ada ditakutkan adanya emboli udara. Di situ kita mencari daerah yang akan disuntik. Di sini saya akan menggunakan otot gluteus atau otot bokong. Permisi ya Mbak ya. Jadi di sini saya akan mencari bagian tulang pinggangnya atau dilakukan penyuntikan sampai ke tulang ekor. Nah, di sepertiga ini kita ambil untuk melakukan penyuntikan. Setelah itu kita lakukan desinfeksi secara sirkuler. Permisi ya Bu ya. Ya. Situ kita ambil speednya dengan one hand atau satu tangan, lalu kita suntikkan 90 derajat. Permisi ya Bu ya, saya akan suntikkan suntiknya ya Bu ya. Ini rasanya agak sedikit tidak nyaman, akan tetapi Ibu bisa tarik nafas ya Bu. Ya. Ya, permisi. Ya, kita aspirasi terlebih dahulu. Lalu dibarengi pencubitan ya, agar tidak sakit. Nah, di sini saya sudah melakukan tindakan. Gimana Bu perasaannya? Iya, sedikit tidak nyaman. Iya. Nanti jangan dikucek-kucek ya Bu ya. Lalu kita membereskan alat. Membereskan pasien. Saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Iya. Sekarang spoon. Lakukan penyuntikan ya Bu ya. Jadi Ibu bisa datang kembali lagi nanti pada 3 bulan terakhir ini pada tanggal 1 Juli 2020 ya Bu ya. Jadi harus tepat waktu, tidak boleh telat ya Bu ya, tidak boleh kurang. Karena ditakutkan kebobolan ya Bu ya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Bu. Apakah ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ibu nanti kalau ada keluhan apa aja bisa datang ke sini lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video konseling dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.